9 akan membahas tentang elektromagnetika dan prakteknya. Kami beranggotakan 4 orang yang bernama Syahrani Putri, saya Samsa Usria, saya Siti Nasrul Nazwa, dan saya Mangga Surya Sanusi. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman bernama Michael Faraday memiliki gagasan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Pada tahun 1821, Michael Faraday berhasil membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Galvanometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya pada magnet disebut gaya gerak listrik induksi, sedangkan arus yang mengalirnya disebut arus induksi dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. faktor yang mempengaruhi besar gaya induksi antara lain: 1. Kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka gaya induksi yang timbul semakin besar. 2. Banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitannya, maka gaya induksi yang timbul juga semakin besar. 3. Kekuatan magnet. Semakin kuat gejala kemagnetannya, maka gaya induksi yang timbul juga semakin besar. Besarnya GGL induksi tergantung kepada 3 faktor, yaitu yang pertama banyaknya lilitan pengukuran, dan yang kedua kecepatan keluar masuk dari dan keluar pengukuran, yang ketiga kuat magnet batang yang digunakan. Hukum induksi Faraday menyatakan bahwa suatu rangkaian listrik memiliki gaya gerak listrik induksi yang nilainya berbanding lurus dengan kecepatan perubahan fluks magnetik yang dilingkupinya. Gaya gerak magnet yang dilingkupi oleh luas daerah tertentu dalam arah tegak lurus ditetapkan sebagai fluks magnet. Transformator atau trafo merupakan alat untuk mengubah, baik memperkecil maupun memperbesar tegangan AC berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu memindahkan energi listrik secara induksi melalui kumparan primer ke kumparan sekunder. Trafo menimbulkan GGL atau gaya gerak listrik pada kumparan sekunder karena medan magnet yang berubah-ubah akibat aliran arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang diinduksikan oleh besi lunak ke dalam kumparan sekunder. Trafo terbagi menjadi 2 jenis, yaitu trafo step up dan trafo step down. Trafo step up berfungsi untuk menaikkan tegangan AC sumber yang mana lilitan sekundernya lebih banyak dibandingkan lilitan primer. Sedangkan trafo step down berfungsi untuk menurunkan tegangan AC sumber di mana lilitan sekundernya lebih sedikit. Adalah transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan AC. Trafo ini memiliki ciri-ciri: 1. Lilitan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. 2. Tegangan primer lebih sedikit daripada tegangan sekunder. 3. Kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekunder. Lalu trafo step down adalah transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Trafo ini memiliki ciri-ciri: yang pertama, jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Dan yang kedua, tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. Dan yang terakhir, kuat arus primer lebih kecil daripada kuat arus sekunder. Salah satu contoh penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari adalah kulkas. Penerapan prinsip elektromagnetik pada kulkas terbilang cukup sederhana. Di sekitar permukaan pintu kulkas, umumnya sudah terpasang magnet yang akan menarik material besi pada penampang pintu. Terdapat sebuah magnet yang panjang yang diletakkan di dalam karet di sepanjang pintu lemari es. Jika lemari es ingin ditutup, maka karet yang di dalamnya terdapat magnet ini akan menarik material besi
pada penampang pintu. Gaya tarik-menarik inilah yang membuat pintu kulkas dapat menutup dengan cukup kuat dan rapat. Salah satu alat yang menggunakan induksi elektromagnetik adalah kompas. Pada jarum jam kompas terpasang 2 buah magnet yang senantiasa menunjuk ke arah utara dan selatan. Hal ini disebabkan bumi memiliki medan magnet yang amat besar di kedua wilayah tersebut. Sifat magnetik yang senantiasa bertolak belakang ini menjadikan jarum kompas utara menunjuk ke arah selatan dan begitu pun sebaliknya. Alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan praktek induksi elektromagnetik antara lain: pertama, ada paku payung, kedua, paku biasa, ketiga, isi hektar, keempat, baterai, dan kelima, kawat. Cara membuatnya adalah dengan melilitkan kawat kepada paku seperti ini. Ini adalah bentuk akhir setelah melilitkan kawat kepada paku. Untuk menghasilkan induksi elektromagnetik, kita perlu menghubungkan kedua ujung besi pada masing-masing kedua sisi medan magnet. Seperti ini. Setelah dihubungkan, mereka menghasilkan panas yang dapat menarik paku payung dan isi hektar.